شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Suma'lamu rahimakumullah anna qari al-Qur'ani wa hafizahu indallahi bimakanin. Artinya kemudian ketahuilah
kamu semuanya. Semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Ini jumlah doa iya. Rahimakumullah. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang buat kamu. Jadi pengarang kitab seorang wali min auliyaillah. Bahkan predikatnya wali kutub. Syekh ya Abdullah Al-Haddad. Itu mendoakan buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat kamu. Artinya buat kita yang lagi baca di kitab. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian ketahuilah wahai kamu semuanya. Ya, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Anna qari al-Qur'ani. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran. Wahafizahu dan orang yang menghafal Quran. Jadi ada qari, ada hafiz. Ini dua-duanya bagus ini. Qari'ul Quran, baca berarti ada ya teks yang dilihat. Mushafnya dilihat. Itu namanya qari. Ada lagi namanya hafiz. Nah kalau hafiz dia hafal. Dihafal tanpa melihat teks. Tanpa melihat tulisan-tulisan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Itu namanya hafiz. Ini dua-duanya disebut. Ya, sesungguhnya orang yang membaca Quran, orang yang menghafal Quran, di sisi Allah dimakanin. Punya satu tempat dan kedudukan yang istimewa. Ya, jadi mereka itu dikasih satu tempat, satu kedudukan yang sangat istimewa. Ya, makanya Masya Allah, orang yang membiasakan baca Quran, atau orang yang membiasakan menghafal Quran, itu nanti ya akan ditempatkan di satu tempat kedudukan yang sangat mulia, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bihi mahirun ma'as saparatil kiramil baroroh. Kata Nabi, orang yang membaca Quran dia mahir, artinya mahir udah pinter. Baca Quran udah lancar, pinter. Nah itu nanti dia bersama-sama dengan rombongan orang-orang yang mulia-mulia, orang-orang yang baik-baik. Itu namanya ma'as saparatil kiramil baroroh. Jadi orang yang baca Quran udah lancar banget gitu. Ya, itu insya Allah ditempatkan bersama-sama dengan rombongan orang-orang yang mulia-mulia, orang yang baik-baik. Nah yang kedua, wallazi yaqra'uhu wa yatamatta'u bihi. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, ya dia itu enggak lancar. Belum lancar karena enggak mahir. Wa huwa alaihi syakun, dia punya kesulitan, problem di dalam membaca Quran. Masih susah, tapi dia enggak pernah putus asa. Terus dia baca, dia belajar. Walaupun masih ya itu belum lancar, belum mahir. Dia masih banyak menemukan problem, permasalahan ketika membaca Al-Quran. Nah orang yang begitu katanya lahu ajroni. Bagi orang yang baca Quran masih terbata-bata, ya masih belum lancar, dia banyak menemukan problem, masalah, kesulitan, tapi dia tetap semangat mau belajar, itu akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Tuh, kata Nabi lahu ajroni. Ya, jadi dia ya akan memperoleh 2 ganjaran pahala. Jadi nggak ada yang ya perlu putus asa. Jangan bilang begini, Ustaz saya belum bisa baca Quran. Ayo terus. Walaupun masih terbata-bata, masih susah, belum mahir, belum lancar. Allah janjiin dapat pahalanya 2 kali lipat. Kesungguhan dia mau belajar. Itu punya nilai tersendiri. Nah kalau yang pertama, orang yang udah mahir banget dah. Baca Quran udah lancar, enak, tajwidnya udah mantap. Nah itu kata Allah nanti dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang mulia-mulia. Orang yang baik-baik. Nah sementara orang yang baca Quran masih terbata-bata, masih ya mendapatkan ya kesulitan, problem, itu Allah
berikan janji orang itu akan diberikan 2 ganjaran pahala. Ya, itu begitu. Jadi artinya dua-duanya bagus ya. Dua-duanya bagus. Yang udah lancar terus baca Quran, yang belum lancar masih terbata-bata, tetap semangat belajar karena Allah kasih 2 ganjaran pahala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu ila ghairi dzalika minal fadaili allati waradat bihal ahbarul kasiratus syahiratu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli Quran itu adalah hak ahlinya Allah. Keluarga Al-Quran itu mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi istimewa itu. Ya, jadi orang-orang yang suka membaca Quran, yang tak pernah jauh dari Al-Quran, hidupnya selalu bersama dengan Al-Quran, mereka itu disebut dengan ahlullah. Ya, jadi ahlullah itu artinya keluarganya Allah. Ya kalau masuk keluarga Allah gimana? Ya udah mulia. Ya, itu namanya ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran ya ahlullah, ahli keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ya ila ghairi zalika minal fadail. Istimewanya itu dia juga akan mendapatkan satu keutamaan, keistimewaan yang memang udah dijelaskan dalam keterangan hadis-hadis Nabi yang cukup banyak dan cukup masyhur. Jadi banyak tuh hadis-hadis al-ahbar, al-kasirah, asy-syahirah. Hadis-hadis yang banyak, yang masyhur. Itu menjelaskan betapa mulianya orang yang termasuk ahlul Quran. Sehingga pantas mereka disebut dengan ahlullah. Keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin akan tetapi yang bagi sebaiknya liqari'il Qur'ani bagi pembaca Al-Qur'an ayya'rifa lil Qur'ani haqqahu, dia harus mengetahui untuk Al-Qur'an haknya, wa may yajibu lahu, dan juga sesuatu yang wajib baginya, minal ihtirami wat ta'zimi, daripada memuliakan dan menghormatinya. Tetapi kita sebaiknya bagi pembaca nih, bagi qari ya harus tahu mana hak Al-Qur'an, mana yang wajib diberikan buat Al-Quran. Seperti kita harus ihtiram, kita harus takzim terus kepada Al-Quran pada saat kita membaca Al-Quran. Itu tuh harus tuh hak dan kewajiban yang diberikan buat Al-Quran bagi qari, bagi pembaca harus paham. Sehingga kita benar-benar memuliakan dan menghormati Al-Quran. Nah yang kemarin tuh yang udah dijelaskan. Kalau baca Quran kalau bisa dalam keadaan punya wudhu. Nah, kalau baca Quran kalau bisa posisi kita menghadap ke arah kiblat. Al-Qur'annya jangan ditaruh di bawah, di lantai. Jangan. Ya, yang pakai lekar bagus seperti ini ada lekarnya. Jangankan kitab Al-Qur'an, kitab aja. Ya, panitia nih pengurus masjid ya menyiapkan lekar. Kan nggak bagus kalau kitab ditaruh di bawah begitu aja. Sebab ilmu-ilmu syariat, apakah itu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu hadis, itu ya merupakan sumber-sumber agama yang harus kita gali. Sehingga kita harus muliakan. Sebab kan sumbernya semuanya dari Al-Quran. Kita ngaji nih, ya sebenarnya ya ngaji Quran. Karena memang sumbernya Quran dan hadis. Nah seperti itu. Sehingga perlu kita ihtiram, perlu kita takzim, kita muliain. Ya diantaranya ya seperti ini. Ya, jadi kalau baca Quran tuh jangan sekali-kali kita taruh di bawah. Saya sering sampaikan, ya kalau orang tahlil tuh kitab yasinannya jangan main lempar-lempar taruhnya di lantai, jangan. Dulu masih ada orang tua saya, masih ada guru kita Ki Haji Siddiq Fauzi, itu marah benar beliau. Ya, jadi jangan, nggak boleh. Tuh guru-guru tua kita begitu. Ya, jadi orang tua saya Ki Haji Siddiq Fauzi itu termasuk ya yang benar-benar marah kalau ada orang ya baca Quran kemudian Qurannya ditaruh di lantai bawah begitu aja.
Ya makanya dulu kadang-kadang orang kalau mau tahlilan dikeluarin bantal. Ya. Itu ngapa tuh bantal? Bukan disuruh tidur, bukan. Ya. Nanti Qur'annya ditaruh di atas bantal. Itu sampai begitu. Ya, ada bantal tuh, bantal dikeluarin. Nah, kalau yang habis baca Quran ditaruh di atas bantal tuh, supaya memuliakan. Jangan digeletakin begitu saja. Nah, ini termasuk namanya yajibu lahu minal ihtiram wat ta'zim. Ya, yang termasuk kita bagaimana bisa memuliakan dan menghormati Al-Qur'an. Wa ma yata'ayyanu alaihi, dan segala sesuatu yang tertentu atasnya, minal ahzibihi, daripada mengambilnya, wal amali bimafi, dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, wa ma arsyada ilaihi, dan segala sesuatu bentuk-bentuk irsadat, petunjuk-petunjuk kepadanya, min jamilil ausofi, dari sifat-sifat yang indah, wa karimil ahlaki, dan akhlak-akhlak yang mulia, wasolihil a'mali, dan amal-amal yang baik. Wahaza, dan ini, wa in kana matluban min amatil muslimin, sekalipun itu dituntut, diperintahkan dari ya orang-orang Islam umumnya, fahuwa ala qari'il Qur'ani, maka itu bagi pembaca Quran aujabu wa akadu, lebih wajib dan lebih ditekankan. Ya sebenarnya itu amatul muslimin semuanya. Ya orang Islam harus begitu. Memuliakan Al-Quran. Tapi lebih ditekankan lagi. Lebih diwajibkan lagi. Bagi yang lagi baca Quran. Itu. Jadi liqari'il Quran. Bagi orang yang sedang membaca Quran. Itu tuh tadi menghormati itu semuanya. Lebih ditekankan lagi. Lebih diwajibkan lagi. Ya walaupun semuanya dituntut, diminta min amatil muslimin. Ya, dari orang Islam secara keseluruhan diminta seperti itu. Namun pada saat kita baca Quran itu lebih ditekankan lagi, lebih diwajibkan lagi. Itu yang dimaksud aujabu wa akadu. Makanya ini lafaz aujabu akadu itu artinya isim tabdil. Ya, isim tabdil itu artinya maknanya lebih. Akbaru lebih besar. Ya, kalau kabirun kan besar ya. Tapi kalau akbar lebih besar. Maha besar. Sogirun kecil. Kalau asgoru apa? Lebih kecil. Itu namanya isim tabdil. Wa bihi ajaru, dan itu lebih patut. Wa aula, dan lebih utama. Lipadlihi, karena kemuliaannya. Wa padli ma'ahu, dan kemuliaan apa yang ada bersamanya. Min kitabillahi, daripada kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa bayyinatihi, dan penjelasan-penjelasannya. Wa hujajihi, dan dalil-dalilnya. Qala Umaru radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Ya ma'syarul qurra, wahai segenap para qori-qori, para pembaca-pembaca Al-Quran. Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kamu. Faqad wadduha lakumut thariq, maka sungguh telah jelas jalan buat kamu. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah, yaitu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Tuh, jadi Umar bin Khattab pernah berkata begitu tuh Bapak Saudara. Wahai segenap para pembaca Al-Quran, angkat ya kepala kamu. Artinya kita disuruh ya benar-benar ya aktif, jangan pasif. Ya, karena jalannya udah jelas. Ini jalan petunjuk yang disampaikan dan dijelaskan oleh Al-Quran. Tolong kita harus aktif. Ya, jangan pasif. Terus harus aktif. Nah, begitu. Dan kita disuruh selalu berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Ya. Jadi wastabiqul khairat itu artinya kita disuruh berlomba dalam kebaikan. Jangan pasif kita. Kita disuruh berperan aktif. Kalau lagi baca Quran tuh jalan petunjuk udah jelas. Angkat kepala kamu. Harus berperan aktif. Yuk kita berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan. Yaitu yang disebut dengan wastabiqul khairat. Itu
Umar bin Khattab makolahnya, ucapannya begitu. Wa qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, yan bagi li sahibil Qur'ani ayya'rifa bilailihi, seyogianya bagi sahibul Quran, artinya bagi orang-orang pencinta, pemilik, pembaca Al-Quran, itu namanya sahibul Quran. Ya, sahibul Quran tuh harus mengetahui malam-malamnya. Izin nasuna imuna, saat-saat itu manusia lagi pada tidur. Jadi pada saat-saat manusia lagi tidur, sahibul Quran biasanya bangun. Ya, jam 3 udah bangun tuh. Orang-orang lagi pada tidur, dia ya begitu enaknya, senengnya membaca Al-Quran. Itu sahibul Quran tuh. Saat orang lagi tidur malah dibangun, dibaca. Enak waktu lagi sunyi. Nah, seperti itu. Itu namanya sahibul Quran. Mesti dia mengetahui malam-malamnya, saat-saat manusia lagi pada tidur. Wabinaharihi, dan juga di siangnya. Orang yang masuk sahibul Quran pada waktu siangnya itu harus tahu juga. Izin nasu muftirun, saat-saat manusia lagi pada enggak puasa. Muftir itu artinya enggak puasa. Nah, sahibul Quran siangnya puasa. Tuh begitu muftirun. Kalau muftirun itu artinya orang yang kagak puasa. Ya, siang hari banyak yang kagak puasa. Nah, sahibul Quran puasa. Malam banyak yang pada tidur. Sahibul Quran bangun. Dia ya tahajud, qiyamul lail, itu begitu. Nah, ini masalah kaitannya puasa Bapak Saudara. Ini kita sudah berada di penghujung bulan apa nih? Zulqa'dah. Insya Allah besok udah masuk Zulhijjah. Besok tanggal 1. Nih, kalau Zulhijjah itu Pak, termasuk hari yang istimewa. Kata Nabi, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari yang istimewa. Saya sih berharapnya nih Bapak Saudara, kalau besok puasa. Kalau bisa. Ya, tapi kalau kagak mampu ya nggak apa-apa. Ada amalan yang lain. Ya, pokoknya dari mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 itu hari istimewa. Nah, tanggal 10-nya baru hari naharnya. Makanya Allah berfirman wal fajri walayalin apa? Ashr. Allah bersumpah begitu, demi waktu fajar. Ya, dan demi malam-malam 10 pertama. Itu maksudnya 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 9 itu hari istimewa benar. Kalau bisa kita puasa. Kalau kita nggak bisa ada amalan yang lain. Baca Quran, baca selawat, tahajud, qiyamul lail, berinfak, bersedekah. Itu amalan di situ menurut beberapa kitab yang saya baca. Kalau kita beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, 1 dibalasnya bukan 10. Tetapi 1 dibalas dengan 1000. Masya Allah. Mulai besok nih ntar malam. Ntar pas terbenam matahari masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Itu amal ibadah kita 1 Pak dibalasnya bukan 10. Kan biasanya al-hasanatu bi asri amsalihha. 1 amal kebaikan dibalas dengan 10. Tapi masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 amal kebaikan dibalas dengan 1000. Itu ada dalam kitab Dalilul Falihin, Sarah Riyadus Sholihin. Ada tuh kitab Riyadus Sholihin. Ya, Imam Nawawi karangannya. Itu ada sarahnya. Namanya Dalilul Falihin. Dijelaskan di situ. Kalau kita ibadah tuh. Ya. 1000. Bahkan ya dijelaskan lagi ibadah di 10 hari pertama seperti kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya makanya yuk kalau yang punya kesempatan lagi sehat, ada waktu, besok kita puasa. Tanggal 1 kita puasa. Kalau enggak, ya minimal ambil Senin sama Kamis. Selama 1 sampai tanggal 9. Kalau enggak bisa juga,
minimal 2 hari. Hari Tarwiyah sama hari Arafah. Tanggal 8 sama tanggal 9. Berarti Minggu sama apa? Sama Senin. Sebab hari Selasanya udah tanggal 10. Udah Idul Adha namanya. Kalau kita kagak bisa juga puasa 2 hari, ya minimal 1 hari. Itu hari Arafah. Hari istimewa banget dah. Kalau kita puasa di hari Arafah tuh. Ya itu istimewa sekali. Tanggal 9-nya. Berarti hari Seninnya. Kalau kagak bisa juga, kebangetan. Kata Bang Aji Roma Irama, terlalu. Ya. Masa dari 10 hari pertama, ya kita disuruh puasa, ya 1 hari pun kagak mau. Nah begitu. Jadi minimal 1 hari. Ya tapi kalau yang sehat, saya menganjurkannya, bismillah yuk kita puasa dari mulai tanggal 1 besok. 9 hari Pak, nggak apa-apa. Jarang-jarang puasa 9 hari ya. Ramadan aja 30 hari ya. Nah itu. Lagi belajar namanya kita. Kita lagi belajar ngamalin ilmu. Ayo kita lagi belajar ngamalin ilmu. Sama-sama. Ya kita lagi belajar. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang kita miliki kita amalin. Kalau mampu. Kalau bisa. Tapi kalau enggak ada pilihan selain puasa. Amal soleh kan banyak bukan puasa aja. Kalau puasa nggak bisa, yang lain-lain, infak, sodako, baca Quran, baca selawat, ya, bangun malam, qiyamul lail, sholat sunnah, itu yuk kita perbanyak nih. Ya, sebab orang yang baik itu adalah orang yang tahu dan bisa memanfaatkan waktu di waktu-waktu yang istimewa. Itu makanya barokah kita ngaji begitu. Kita jadi diingetin, oh besok tanggal 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah itu hari istimewa, 9 hari. Nah, kalau ada orang yang mau memanfaatkan waktunya karena dia tahu nih hari-hari istimewa, waktu-waktu istimewa, itu orang pilihan. Kan ada orang, ya di dunia itu masa bodoh aja. Ya, hari ini sama hari esok, waktu ini sama waktu yang lainnya sama aja sama dia. Tapi Allah bedain tuh, nanti yang diistimewakan. Nah, orang yang mulia, orang yang tahu ya mana waktu-waktu yang istimewa, mana hari-hari yang istimewa yang udah muliakan oleh Allah, kemudian hamba-hamba Allah itu bisa memanfaatkan. Ya, nah, ini saya ingatkan. Ya, jadi kita udah di akhir bulan Zulqa'dah. Jadi nanti matahari terbenam, masuklah kita tanggal 1 Zulhijjah. Yuk kita perbanyak ya nilai-nilai ibadah. Itu seperti itu. Jadi sahibul Quran itu akan tahu kalau malam dia bisa manfaatkan. Kenapa? Karena manusia lagi pada tidur. Kalau siang dia bisa manfaatkan. Kenapa? Manusia lagi pada enggak puasa, di puasa. Itu begitu maksudnya. Wa bihuznihi, dan dengan duka citanya izin nasu yafrahun. Ya karena manusia saat itu lagi pada senang, gembira. Sahibul Quran tuh enggak begitu. Ya, di dalam Al-Quran kan fal yadhaku qalila wal yabku katsira. Ya, kita disuruh banyak menangis, ingat dengan dosa. Orang kalau nangis ingat sama dosa enak itu. Ya, hati jadi enak. Ya, itu seperti itu. Beda dengan kita menangis sedih karena hal-hal dunia, beda itu sakit hati. Tapi kalau kita menangis karena takut sama Allah, terasa tentram nih hati. Kalau malam kita bisa menangis karena takut sama Allah, Masya Allah, itu jadi damai. Bahkan ciri hati orang yang lembut adalah orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah. Ciri orang yang hatinya qaswah, itu adalah orang yang tidak bisa menangis ya karena takut kepada Allah. Tuh, jadi dia nggak bisa menangis. Susah untuk menangis. Tapi ketika ya dunia materi yang hilang pada dirinya, dia bisa menangis. Ada orang nangis sampai sok-sokan. Kenapa? Ya, karena duitnya hilang. Ya, duitnya hilang bisa nangis. Nah, begitu. Tapi dia ingat sama dosa, nggak bisa menangis. Nah, kita jangan begitu, Pak. Jadi kalau pengen hati kita lembut, kita suka menangis. Di malam hari, coba dah kita menangis. Ya, itu jadi enak tuh. Ya, Masya Allah.
Orang kalau udah bisa menangis di malam hari nggak ada yang tahu. Bininya aja kagak tahu dinangis. Ya, karena dia sendiri bangun. Ya, bininya nggak tahu. Masya Allah. Itu ciri orang-orang yang ahlul Quran namanya. Ya, jadi dia sedih saat orang-orang pada gembira. Wa bibukaihi izin nasu yadhakun. Ya, dan dengan menangisnya karena manusia yadhakun tertawa. Wa bisumtihi dan diamnya izin nasu yahuduna wa bihusu'ihi. Ya, ketika manusia ya menundukkan dan khusyuknya izin nasu yahtalun. Ya, ketika manusia itu error, enggak ada yang ya mau khusyuk, enggak ada yang mau khudu. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh ya Abdullah bin Mas'ud. Saya kira cukup kali ya. Sampai sini dulu. Nanti baru kultu makna kalam Ibnu Mas'ud. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Khususnya untuk pribadi saya. Dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah Bapak, ya saudara, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Tujuannya tidak lain supaya terus kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhab. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhab. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhab bi hurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istajib du'ana ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.